Baiklah, saya Elisa Saleh dengan NIM 23024080. Kali ini saya akan membahas materi 8 tentang metode weighted product. Pertama, teori. Apa itu weighted product? Metode weighted product atau biasa disingkat jadi WP adalah salah satu metode penyelesaian untuk masalah multi-attribute decision making. Menurut Yon, metode ini menggunakan teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut di mana rating tiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Metode WP dapat membantu dalam mengambil keputusan akan tetapi perhitungan dengan menggunakan metode weighted product ini hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Ada beberapa komponen yang dalam metode ini, antara lain ada alternatif, itu adalah pilihan yang akan dibandingkan. Contohnya ini sudah tertera laptop A, laptop B, laptop C. Lalu ada kriteria yang merupakan aspek penilaian yang akan digunakan. Contohnya harga, kualitas, atau performa. Lalu ada bobot, yaitu tingkat kepentingan setiap kriteria. Contohnya harga memiliki bobot 0,4 serta performa memiliki bobot 0,3 dan seterusnya. Lalu ada jenis kriteria benefit dan cost atau cost. Benefit itu semakin besar nilainya semakin baik, sedangkan cost semakin kecil nilainya semakin baik. Pada WP bobot cost akan dikalahkan dengan negatif. Lalu ada nilai alternatif, yaitu nilai setiap alternatif pada tiap kriteria. Contohnya laptop A memiliki performa 85, harga 6 juta. Bagaimana sih langkah-langkah menghitungnya? Yang pertama kita menentukan kriteria dulu. Kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CI dalam sifat masing-masing kriteria. Lalu yang kedua menentukan rating kecocokan. Rating kecocokan setiap alternatif pada kriteria dan buat matriks keputusan. Lalu yang ketiga melakukan normalisasi bobot. Bobot yang ternormalisasi sama dengan bobot setiap kriteria dibagi penjumlahan setiap bobot kriteria. Nilai dari total bobot harus memenuhi persamaan mengikuti rumus metode. Lalu yang keempat, menentukan nilai vektor S. Menghitung nilai preferensi untuk alternatif sebagai vektor S. Nilai preferensi untuk alternatif ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Keterangannya sudah tertulis. Sama preferensi alternatif, B bobot kriteria, X nilai kriteria, I alternatif ke minus I sampai dengan N, dan kriteria. Vektor S dihitung dengan menggunakan seluruh perkalian nilai kriteria 1 hingga N dengan memangkatkan B sebagai bobot normalisasi kerja yang akan bernilai positif apabila B menggunakan atribut keuntungan atau benefit dan nilai negatif apabila W menggunakan atribut biaya. Lalu langkah kelima ada menentukan nilai vektor V. Nilai vektor V merupakan nilai yang akan digunakan untuk perankingan. Nilai preferensi relatif dari setiap alternatif dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sudah tertera. Lalu langkah yang terakhir adalah meranking nilai vektor V. Jadi kalau sudah terhitung di langkah terakhir kita tinggal meranking sekaligus membuat kesimpulan sebagai tahap akhir. Metode ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Di antara lain terdapat variabel cost dan benefit yang berguna untuk menentukan kriteria yang berpengaruh terhadap keputusan. Metode ini juga lebih simpel dibandingkan metode sistem keputusan lainnya.
Perhitungannya juga tidak begitu kompleks dan lebih mudah dipahami. Lalu kekurangannya, metode ini hanya digunakan untuk pada proses mungkin nilai rendah, yang artinya kalau nilainya 0 atau kosong, metode ini tidak dapat digunakan. Lalu dibanding dengan metode lainnya, WP belum seakurat dengan metode pengambil keputusan yang tidak pastian. Sebagai contoh kasus, sebuah perusahaan ingin memiliki karyawan terbaik dari 3 kandidat. Ada Budi, Sinta, dan Raffi. Kriteria yang digunakan adalah yang tertera di sini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pertama normalisasi. Lalu selanjutnya akan melakukan perhitungan WP. Contoh perhitungan kita gunakan untuk A1 untuk Budi. Hasil perkiraannya S1 8,56, S2 81,2, S3 8,0. Lalu yang terakhir ada kita menggunakan dari hasilnya kita dan dari nilai vektor dapat di ranking A3 berdasarkan metode vektor produk Raffi adalah alternatif terbaik karena memiliki nilai vektor F paling tinggi. Artinya secara keseluruhan Raffi memiliki kinerja paling seimbang di antara kriteria terutama pada produktivitas dan ketepatan waktu sehingga layak dipilih sebagai karyawan terbaik. Kesimpulannya, metode weighted product atau WP adalah salah satu metode sistem pendukung keputusan yang menggunakan pendekatan bobot untuk menentukan alternatif terbaik. Tiap kriteria diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya, kemudian nilai tiap alternatif dipangkatkan dengan bobot tersebut dan dikalikan untuk menghasilkan nilai vektor S. Nilai akhir atau vektor V diperoleh dengan membandingkan setiap S terhadap total keseluruhan. WP ini mudah dihitung, cocok untuk banyak kriteria dan efektif jika bobot sudah jelas. Namun metode ini sensitif terhadap perubahan bobot dan tidak dapat digunakan jika terdapat nilai 0. Secara keseluruhan, WP membantu memberikan perankingan yang jelas berdasarkan prioritas yang tadi.